Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara online. Bersama saya, Bapak Bonaraja Purba, guru matematika wajib untuk kelas kita. Pada pertemuan yang pertama hari Senin yang lalu, telah diterangkan kepada anak-anak kami tentang materi notasi sigma. Dan juga sudah diberikan beberapa contoh dan latihan. Bapak percaya anak-anak kami semua sudah mengulang-ulang materi pembelajaran notasi sigma dan juga sudah mampu untuk menjawab soal-soal latihannya. Maka hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua dengan topik atau materi pembelajaran pembuktian induksi matematika. Pengertian matematika adalah sebuah metode pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematis yang dibuktikan dengan dua langkah, yaitu langkah yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Dan langkah yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Lalu, tunjukkan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jika pada kedua benar untuk keduanya, maka terbuktilah pernyataan matematis tersebut bernilai benar. Pernyataan matematis yang dibuktikan ada 3 bagian, yaitu barisan bilangan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Buktikan bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 2N sama dengan sigma 2I dengan batas atas I sama dengan 1. Bapak ulangi, dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan N dikali N tambah 1. Penyelesaian atau pembuktiannya ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan notasi sigma. Dan cara yang kedua menggunakan barisan bilangan. Pertama, yaitu cara sigma. Langkah pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kita tuliskan sigma 2I dengan I sama dengan 1. Dan N juga sama dengan 1. Sama dengan N dikali N tambah 1. Di ruas kiri, I-nya kita ganti dengan 1. Sehingga kita peroleh 2 kali 1. Dan di ruas kanan, N-nya juga kita ganti dengan 1. Sehingga kita peroleh 1 dikali 1 ditambah 1. Selanjutnya kita lihat pada baris yang ketiga, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 1 tambah 1 juga sama dengan 2. Dan hal ini terbukti bahwa pernyataan matematis tersebut benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K.
Pada langkah yang kedua, kita hanya mengganti lambang N menjadi lambang K. Sehingga di ruas kiri tertulis sigma 2I dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas K sama dengan pada ruas kanan yang di soal tadi tertulis N, itu kita ganti dengan K. Sehingga ruas kanan menjadi K dikali K tambah 1. Lalu tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Pada ruas kiri, batas bawahnya tetap, sementara batas atas yang tadinya K menjadi K tambah 1. Kemudian pada ruas kanan, tadinya K menjadi K tambah 1. Kemudian dikali K tambah 1, K-nya kita ubah menjadi K tambah 1. Tentu saja ditambah 1. Selanjutnya, sigma 2I dengan batas I sama dengan 1 dan batas atas sama dengan K ditambah sigma 2I dengan batas bawah K tambah 1 dan batas atas juga K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Itu 2 berasal dari 1 tambah 1 pada baris sebelumnya. Selanjutnya kita jabarkan notasi sigmanya. 2 dikali setengah K ditambah K tambah 1 ditambah 2 kali K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Selanjutnya kita kalikan atau disederhanakan 2 kali setengah K menjadi K. Jadi K dikali saya ulangi, K dikali K tambah 1 ditambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Selanjutnya ruas kiri kita lihat ada faktor yang sama, yaitu K tambah 1. Maka ruas kiri bisa disederhanakan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. Dan sekarang kita lihat ruas kanan dan ruas kiri sudah sama. Berarti pernyataan matematis ini terbukti. Selanjutnya sifat notasi sigma yang sudah dipelajari pada pertemuan yang pertama bisa kita lihat pada slide di sebelah kanan. Oke, yang pertama C sama dengan 1, atas sama dengan N adalah sama dengan kali C, dan C adalah konstanta. Sifat yang kedua, sigma C kali UI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan C dikali sigma UI dengan batas I sama dengan 1 dan batas atas N dengan C adalah konstanta. Selanjutnya sifat yang ketiga adalah sigma UI ditambah atau dikurang VI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan sigma UI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ditambah
atau dikurang dengan sigma VI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N. Untuk sifat yang keempat, sigma UI ditambah VI dikuadratkan, itu sama dengan sigma UI kuadrat ditambah 2 kali sigma UI dikali VI ditambah sigma VI dikuadratkan. Untuk yang kelima, sifat yang kelima, sigma UI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ditambah sigma UI dengan batas bawah I sama dengan M tambah 1 dan batas atas N kurang 1 itu sama dengan sigma UI dengan batas bawah I sama dengan M, itu 1 diganti dengan M, dan batas bawah N, dengan M lebih kecil dari N. Selanjutnya yang F, sigma UI dengan batas bawah I sama dengan 1, dan batas atas N sama dengan sigma UI tambah 1 dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atas N kurang 1 juga sama dengan sigma UI dikurang 1 dengan batas bawah I sama dengan 2 dan batas atas N tambah 1. Sifat yang berikutnya, sigma UI dengan I sama dengan K sebagai batas bawah, dan batas atas juga sama dengan K, itu sama dengan UK. Dengan K adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma ini, dapat kita buktikan bahwa sigma I dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga ditambah N sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Karena memenuhi langkah 1 dan 2 terbukti, pernyataan pada soal kita tadi adalah sebuah pernyataan yang benar. Cara yang kedua, dengan menggunakan baris bilangan. Pembuktiannya. Langkah yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, maka 2N menjadi 2 kali 1. Jadi pada ruas kiri ada 2 kali 1. Pada ruas kanan, N-nya kita ganti 1, menjadi 1 dikali 1 tambah 1. Ruas kiri 2 kali 1 sama dengan 2, dan ruas kanan juga hasilnya sama dengan 2. Berarti langkah yang pertama sudah benar atau terbukti. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Pada langkah yang kedua ini, kita hanya mengganti lambang N menjadi lambang K. Jadi, 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya, ditambah 2K, itu sama dengan K dikali K ditambah 1. Lalu tunjukkan benar untuk N sama dengan K ditambah 1.
maka pada ruas kiri menjadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya ditambah 2K ditambah 2 kali K tambah 1. Itu sama dengan K tambah 1. Jadi K yang ada di atas, di baris sebelumnya, itu berubah menjadi K tambah 1. Sehingga ruas kanan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah K dikali K tambah 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Pada ruas kiri kita lihat ada faktor yang sama, yaitu K tambah 1. Jadi cukup sekali kita tuliskan. Maka bentuk sederhananya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. K adalah koefisien dari K tambah 1 yang pertama, dan plus 2 adalah koefisien dari K tambah 1 yang kedua. Sehingga menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. Sementara di ruas kanan, kita lihat adalah K tambah 1 dan K tambah 2. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti langkah yang kedua sudah terbukti. Karena memenuhi langkah 1 dan 2, terbukti pernyataan tersebut benar. Contoh yang kedua. Buktikan pernyataan berikut ini, yakni 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 dan seterusnya ditambah 2N kurang 1 pangkat 3 itu sama dengan sigma 2I kurang 1 dipangkatkan 3 dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan 2N pangkat 4 dikurang N kuadrat. Kita membuktikan contoh yang kedua ini dengan metode barisan bilangan. Langkah yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kita ganti N-nya dengan 1. Sehingga 2 kali N menjadi 2 kali 1 dikurang 1 dipangkatkan 3. Ruas kanan menjadi 2 kali 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 2. Ruas kiri hasilnya 1 dan ruas kanan juga hasilnya 1. Berarti langkah yang pertama terbukti. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Pada langkah ini kita hanya mengganti lambang N menjadi lambang K. Sehingga pada ruas kiri bentuknya sekarang adalah 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 dan seterusnya hingga ditambah 2K kurang 1 pangkat 3 sama dengan 2K pangkat 4 dikurang K pangkat 2. Jadi ruas kanan juga tadinya N, sekarang lambangnya menjadi K. Lalu tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Maka pada ruas kiri, kita memperoleh bentuk yang baru, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 dan seterusnya ditambah 2K kurang 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 dikurang 1 pangkat 3. Itu sama dengan 2 kali K tambah 1 pangkat 4
dikurang K tambah 1 pangkat 2. Jadi pada ruas kanan, K itu dua-duanya berubah menjadi K tambah 1. Jadi 2K pangkat 4 itu menjadi 2 kali K tambah 1 pangkat 4. Dikurang K kuadrat itu berubah menjadi K tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya 2K pangkat 4 dikurang K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 pangkat 2. Kita sederhana, 2 pangkat 4 dikurang K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1 dipangkatkan 3 menjadi 8K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. Itu sama dengan di ruas kanan, sama seperti yang di atas, 2 kali K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 pangkat 2. Kemudian ruas kiri kita sederhanakan menjadi 2K pangkat 4 ditambah 8K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 ditambah 8K dikurang 2K ditambah 2 dikurang 1 dikurang K kuadrat. Ruas kanannya tetap. Selanjutnya kita sederhanakan 2K pangkat 4 ditambah 8K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 ditambah 8K ditambah 2 dikurang 1 dikurang 2K dikurang K kuadrat. Ruas kiri masih bisa disederhanakan menjadi 2 kali K pangkat 4 ditambah 4K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 1 dikurang K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Sementara ruas kanannya tetap tidak kita ubah. Kemudian K pangkat 4 tambah 4K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2 ditambah 1 itu adalah K tambah 1 pangkat 4. Jadi bisa kita tulis 2 kali K tambah 1 pangkat 4. Selanjutnya K pangkat 2 tambah 2K ditambah 1 itu boleh ditulis bentuknya menjadi K tambah 1 kuadrat. Sehingga ruas kiri menjadi 2 kali K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 pangkat 2. Maka kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Karena memenuhi langkah 1 dan 2, terbukti pernyataan tersebut benar. Baik, anak-anak kami sekalian, itulah materi ajar kita pada pertemuan yang kedua tentang pembuktian induksi matematika. Sampai bertemu kembali pada hari Senin untuk pertemuan kita yang ketiga. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Terima kasih.